Paso dimulai dengan Kanha memainkan seruling dan suaranya yang merdu terdengar di mana-mana di dunia, menyentuh lautan, pegunungan, awan dan semua binatang menari dan orang-orang Gokul mulai bangun dari suara merdu ini. Dewa Wisnu tersenyum. Kanha sekarang berjalan menuju rumahnya sambil memainkan seruling. Suara itu membangunkan semua orang. Kanha masuk ke dalam rumahnya dan suara seruling perlahan membangunkan semua orang. Nant, Yashoda, Rohini, Balaram dan Guru Dev Gardacarya dan semua orang bangun perlahan. Guru Dev, Kanha memainkan seruling dan dia tersenyum dan kagum melihat ini. Suara itu menyelimuti seluruh alam semesta dan galaksi, tampak seperti bulu burung merak dan cahaya terang yang bersinar di antaranya adalah tempat tinggal Dewa Wisnu. Narad Muni mengatakan, Narayan, Kanha akhirnya memainkan suara termanis di alam semesta ini dan membuatnya murni. Dengan suara ini Yashoda dan Nant melihat Kanha dan terkejut. Brahma raksasa tidak tahan dengan suara itu dan mengatakan, tidak, Narayan, Narayan. Brahma raksasa mulai mengeluarkan darah dari kepalanya lalu dia mati dan jatuh dari gunung. Yashoda mengatakan, Kanha. Dia memeluk Kanha. Kanha berhenti bermain dan memeluk Yashoda. Guru Dev mengatakan bahwa Kesari Tilak, bulu merak dan wajah manis memainkan suara termanis di dunia ini dan perilaku nihil, ini semua adalah ciri-ciri Dewa Wisnu. Yashoda mengatakan, Kanha, bagaimana kamu menyelamatkan kita semua? Kanha bilang, ibu aku hanya tidak tahu bagaimana caranya. Yashoda mengatakan, bagaimana kamu bermain dengan instrumen baru ini? Kanha berkata, Guru Dev memberitahuku bahwa suara termanis di dunia ini akan membangunkanmu dan menyelamatkanmu. Nant mengatakan, tapi Kanha, terbuat dari apa instrumen ini? Di mana kamu mendapatkannya? Guru Dev datang dan berkata, Kanha, kamu membuat instrumen ini, sekarang Anda harus menamainya. Juga karena itu milik Anda. Yashoda mengatakan, di mana kamu mendapatkannya? Kanha bilang, ibu saya tidak mengerti, instrumen ini memilih saya. Kanha mengatakan, itu terbuat dari baas dengan suara yang indah, dan juga surila. Kanha berkata, kalau begitu aku akan menamainya Basuri, seruling. Guru Dev mengatakan, Basuri, wow, itu nama yang indah, dunia mulai sekarang akan mengetahuinya dengan Basuri. Semua orang bahagia. Kanha berkata, ibu, karena iblis itu, perayaan telah berhenti, sekarang apa yang harus kita lakukan? Yashoda berkata, jangan khawatir Kanha, semua orang mulai menari lagi dan perayaan dimulai saat permen dibagikan. Laksmi mengatakan, Pabahu, identitas Kanha telah ditetapkan. Dewa Wisnu mengatakan, Kanha adalah penyelamat orang dan dia akan menjadi cahaya mereka di masa depan. Narad Muni mengatakan, tapi Prabu, suara apa yang Kanha dengar? Mengapa dia merasa berbeda? Dewa Wisnu mengatakan, bahkan saya tidak tahu, Resi Dev, hanya Devi Laksmi yang tahu itu. Wan Wisnu mengatakan, Devi Laksmi, katakan padaku apa yang kamu sembunyikan. Laksmi mengatakan, Prabu, Anda tidak pernah tahu apa yang ada dalam pikiran saya, jadi jangan tahu sekarang, saya tidak akan memberitahu dan berbicara kepada Anda karena Anda tidak tahu apa yang saya inginkan. Dewa Wisnu berkata, tapi Devi, jika kamu tidak memberitahuku lalu bagaimana aku tahu apa yang kamu inginkan? Laksmi mengatakan, kalau begitu jangan tahunya, saya tidak akan memberitahu. Narad Muni tertawa dan mengatakan, ini adalah cinta yang berbeda antara kamu Prabu dan Devi. Laksmi mengatakan, berjanji padaku Dev, apa yang akan aku tanyakan akan aku dapatkan. Wan Wisnu menjanjikan Laksmi. Di barsana, wanita dan Kirti berlari di belakang Rada. Kirti mengatakan, Rada berhenti, tolong kenakan gaunmu, kami harus membuatmu siap untuk perayaan ulang tahun. Rada berhenti dan berkata, tidak ada ibu, saya Rada, saya tidak mendengarkan.
Siapapun, ayah saya memiliki satulah sapi dan saya bahkan lebih nakal dari Kanha, saya melakukan apa yang saya inginkan. Rada duduk. Kirti mengatakan Rada melihat perhiasan. Ini, kenakan itu, untukmu itu terlihat sangat indah. Rada berkata ibu saya tidak akan datang untuk ulang tahun saya dan itu tidak akan dirayakan kecuali saya mendapatkan apa yang saya inginkan karena saya Rada, saya tidak mendengarkan siapapun dan tidak untuk diri saya sendiri juga karena saya tidak tahu apa yang saya inginkan. Rada menutup pintu kamarnya dan mengatakan ayah saya memiliki satulah sapi tapi saya tidak akan merayakan ulang tahun kecuali saya mendapatkan hadiah yang saya inginkan. Rada menutup pintu. Nanti, Bridge Banu dan Mafsah Hijatila datang. Bridge Banu mengetuk pintu dan berkata Rada, buka pintunya. Dia bilang Rada katakan padaku apa yang kamu inginkan dan aku akan memberikannya padamu. Rada mengatakan pintunya tidak terkunci. Bridge Banu dan Kirti dan Jatila masuk. Bridge Banu mengatakan Rada katakan padaku apa yang kamu inginkan karena ayahmu memiliki begitu banyak sapi, aku akan memberikan apa yang kamu inginkan. Rada bilang aku tidak tahu apa yang kuinginkan. Bridge Banu berkata tutup matamu dan hal pertama yang terlintas di benakmu adalah apa yang kamu inginkan. Rada menutup matanya dan beberapa saat kemudian membuka matanya. Rada mengatakan Kanha. Bridge Banu mengatakan Kanha. Rada bilang aku ingin Kanha sebagai hadiah. Percap, Laksmi bilang penuhi janjiku sekarang Prabahu. Rada mendengar suara seruling dan bangun. Dia mulai berlari menuju Gokul sambil berkata Kanha. Dan selesai. Cukup video sinopsis kali ini, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.